seperti amfibi. Oh iya ya. Bisa di laut dan bisa di daratan. Bahwa anak pesantren itu menjadi anak emas di negeri di era milenial ini. Sekarang ini adalah untuk mendapatkan pengukuran dan ijazah yang diakui secara nasional dan internasional. Ini sudah kurikulumnya Pondok Pesantren Salafiyah Parape itu sudah 3 kali ada perubahan. Tajwid, Sapina, Sorob, Matan Jurmiyah, Syarah Jurmiyah, Fathul Qorib 1, Fathul Qorib 2, Fathul Qorib 3 sampai ke Tabaqah Fathul Mu'in. Core bisnis daripada pondok pesantren itu adalah kitab kuning itu. Kitab gundul. Sanad keilmuan itu wajib. Jadi ini pesantren ini sanadnya kemana jelas. Artinya orang kan asumsinya dulu itu penyajian kitab kuning, kitab gundul itu tradisional, tapi Manajemen. tahu nggak bahwa kitab kuning itu modern loh itu. ke depan ini akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat kita. Seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Bisa di laut, bisa di darat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat Monapoman dimanapun Anda berada, kembali bersama saya. Tetapi hari ini kita tidak berada di studio Pankrita, tetapi kita berada di salah satu pondok pesantren di Pulau Mandar yang sedang melaksanakan imtihan watani pada pendidikan dunia formal pondok pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Dan di tempat ini, tepatnya di kantor Mahat Ali Pondok Pesantren Salafiyah Parape, sudah hadir 4 narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar, Bapak Haji Imran Kalijubi Kesah. Assalamualaikum Pak Kantor. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Kepala Seksi Pondok Pesantren Bidang Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber yang ketiga, salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Salafiyah Parape, tepatnya beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Harian Pondok Pesantren ini, Al-Ustadz Usman Syam. Assalamualaikum Ustadz. Dan tamu yang sangat spesial yang berada di samping kanan saya ini, yang khusus datang untuk memantau perjalanan atau pelaksanaan imtihan watani ini. Beliau adalah Bapak Wahyudi Ja'far, Kasih Ketenagaan dan Kesantrian, Subdit Pendidikan Al-Quran di PD Pontren, Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ini kali pertama kedatangan di Mandar atau sudah kesekian kali? Untuk dinas beberapa kali Ya. tapi sebelumnya pernah datang hanya lewat dan mampir secara Ya. di makamnya Imam Wahid. Tapi untuk perjalanan dinas Perjalanan ini kali dinas, pertama ini. Atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia baru pertama kali. Selamat datang di Mandar, Pak. Terima kasih. Orang Mandar itu punya prinsip makpura mangundu waina Mandar, Mandar itu. Artinya orang luar Mandar yang ketika datang di Mandar sudah meminum airnya Mandar, maka itu disebut sebagai orang Mandar katanya. Terima kasih. Saya sudah resmi nih. Oke, saya ke Pak Kakan Kemenak dulu. Pada saat apel pengarahan tadi, pada saat Bapak memberikan sambutan dan membuka imtihan watani secara resmi, Bapak itu tadi sempat menyebut bahwa santri itu adalah anak emas di era milenial.
sekaligus juga kalau tidak salah tadi Bapak menyampaikan ada istilah double garda. Katanya santri itu double garda. Oke, bisa dijelaskan sedikit, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekan-rekan sekalian, para pecinta pesantren yang sama kami hormati, baik secara kedinasan maupun secara privasi. Bapak dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang di samping kiri saya, jauh-jauh datang dari Jakarta dalam melaksanakan tugas memantau proses perjalanan pelaksanaan ujian Imtihan Watan yang dilaksanakan oleh pesantren Parape, Salafiyah Parape di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Campalagian. Dan kalau tidak salah hanya ini yang ada di Sulawesi Barat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kita orang Kementerian Agama ini, ASN Kementerian Agama, ketika berbicara masalah pesantren, yaitu adalah tugas kita selaku orang Kementerian Agama. Karena memang di Kementerian Agama ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, memang ada bidang atau bagian khusus yang menangani masalah kepesantrenan, sehingga menjadi sebuah keniscayaan oleh kita semua untuk bagaimana bisa secara all in mengurusi pesantren ini, mulai dari santrinya sampai kepada persoalan sarana dan prasarananya. Itu dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang dia jawantapkan pada tingkat provinsi dan daerah. Yang ketiga, tadi saya menyatakan bahwa anak pesantren itu, santri itu, Ya, bisa dibuka aja. santri itu adalah anak emas di era milenial hari ini. Saya bahasakan begitu karena di era sekarang ini, bagaimanapun dalam tanda petik edannya kehidupan, insya Allah anak pesantren itu tetap akan dibutuhkan. Semakin tua dunia ini, pesantren, anak pesantren semakin akan dibutuhkan, karena semakin hari ini paradoksnya adalah bahwa kita masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, itu semakin rindu dengan ajaran-ajaran agama. Nah, ketika bicara tentang ajaran agama, tentu kita akan kembali kepada bagaimana santri itu bereksistensi di negeri kita, di bangsa kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa anak pesantren ini kan tidak seperti dahulu. Kalau nyantrinya di pondok pesantren itu sudah bisa kita prediksi seperti apa prospek masa depannya anak itu. Dia akan ke agama terus menerus. Hari ini dengan inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Agama dan kerjasama yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama bersama dengan negara-negara luar, dalam hal ini Arab Saudi dan negara-negara tetangga lainnya seperti Mesir, dan lain-lain sebagainya, itu memberikan sinyal yang bagus, kepada anak-anak kita hari ini yang nyantri di pondok pesantren. Karena alhamdulillah anak pesantren sekarang kita ini itu bisa kemana-mana, ya, bisa kemana-mana. Itu yang dimaksud dengan bisa digunakan, ya kalau bahasanya ya seperti amfibi. Bisa di laut dan bisa di daratan. Anak-anak pesantren ke depan itu bisa menjadi penerbang, ya, sebagai pilot, bisa menjadi polisi, bisa menjadi tentara, bisa menjadi
menjadi apa saja yang baik-baik di dunia ini. Itulah sebabnya saya katakan bahwa anak pesantren itu menjadi anak emas di negeri di era milenial ini sekarang. Karena anak pesantren itu persoalan agama insya Allah kita tidak ragukan lagi. Apalagi kalau kita mau giring kepada persoalan-persoalan yang sifatnya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini, saya kira untuk anak pesantren itu selalu ada kata yes, kata iya untuk mereka-mereka yang ada. Itu yang saya katakan bahwa betul-betul anak pesantren itu menjadi anak emas di era milenial hari ini, karena itu sudah memiliki pengetahuan yang memadai, ya, juga memiliki agama yang cukup untuk bagaimana menghadapi setiap perubahan zaman yang ada. Itu. Oke. Mungkin kita bisa buka masker aja. Sekedar informasi kepada pemirsa sekalian, juga sudah menggunakan prokes yang termasuk yang saya bisa dibuka ya, supaya kelihatan kakaknya Pak. Oke. Iya. Oke, sekarang saya ke Kepala Seksi PD Pontren bidang Pakis Kanwil Surbar. Mohon dijelaskan sedikit ini Pak Kasih tentang apa sih yang dimaksud dengan imtihan watani itu, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan tim pemantau ujian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Yang kami hormati teman-teman dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Parape, pengarah yang berbahagia. Imtihan watan ini adalah merupakan pengukuran ujian yang dilaksanakan oleh pendidikan dinia formal atau PDEF pada akhir tahun, atau disebut dengan bahasa sekarang ini adalah ujian. Sebenarnya mereka adalah merupakan pengukuran capaian apa yang telah dicapai santri-santri santriwati kita selama menempuh pendidikan yang ada di pesantren Salafiyah tersebut tentang pemahaman kitab, sehingga maka lahirlah imtihan watan ini adalah pengukuran pendidikan dinia formal yang juga disebut dengan PDF, sehingga tetap mereka mempertahankan mutu tentang pemahaman kitab sebagaimana pemahaman kitab selama ini yang telah dia pelajari. Dengan demikian maka pendidikan dinia formal itu tetap terjaga eksistensi kitab, mutu kitab yang dia pelajari yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah itu. Nah, dengan demikian yang khususnya di Sulawesi Barat ini yang melaksanakan ini yang baru adalah di Pondok Pesantren Salafiyah Parape dari 20 pondok pesantren Salafiyah se-Sulawesi Barat. Yang lainnya ini adalah pondok pesantren Khalafiyah. Yang di dalamnya Khalafiyah ini adalah hanya total pondok pesantren se-Sulawesi berapa, Pak? Totalnya adalah 100 lembaga pondok pesantren se-Sulawesi Barat. Yang terdiri dari, untuk Salafiyah sendiri adalah 20 lembaga pondok pesantren. Yang 80 ini Khalafiyah. Yang Khalafiyah ini adalah membina di dalamnya adalah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, bahkan ada SMK, ada SMP, ada SMA. Tapi yang untuk Salafiyah khususnya adalah membina dinia sendiri dan dinia pendidikan dinia formal. Itulah yang melaksanakan tentang imtihan watan. Berarti dari 20 itu hanya Parape yang hari ini secara kelembagaan itu terdaftar sebagai PDF ya? Ya, untuk sampai hari ini adalah baru Pondok Pesantren Salafiyah yang terdaftar sebagai pendidikan dinia formal. Dari 20 pesantren itu ada enggak gerakan hari ini yang misalnya mereka juga mencoba untuk pada posisi yang sama mengikuti jejaknya Parape? Ya, untuk saat ini sementara kita yang mengikuti jejak Parape ini seperti
Pondok Pesantren Ar-Risalah. Oh, ada Risalah. Ar-Risalah yang sementara juga sekarang ini kita ajukan karena mereka juga selalu ingin melakukan ujian diniyah formal seperti ini. Ya. Apa memang kalau pesantren Khalaf tidak bisa mendaftar sebagai PDF? Saya kira di sana tidak bisa lagi karena di situ ada ujian madrasah. Jadi dia terdaftar sebagai madrasah. Jadi karena ujian ini adalah ujian untuk Salafiyah ini adalah untuk mendapatkan pengukuran dan ijazah yang diakui secara nasional dan internasional. Jadi adik-adik santri-santriwati kita ini adalah sama dengan nilai yang dikeluarkan oleh seperti di ijazah madrasah. Jadi itu tidak sama sebelumnya yang diniyah itu diikutkan ke paket-paket dulu. Ini setelah lahirnya ini maka nilai ijazah itu adalah dapat mendaftar di mana-mana nasional dan internasional. Ini ya pendidikan diniyah formal. Ini jadi ke Amerika ya, boleh? Ya, silakan. Nanti Dewan Pengurus Harian dulu, Ustaz Rusman Syam. Coba cerita sedikit ini Ustaz tentang kapan sih Salafiyah Parape ini bergabung menjadi PDF? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar, dan kami juga hormati perwakilan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita diberikan umur yang panjang, Amin, amin. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga eksistensi pondok pesantren akan semakin maju dan berkembang untuk mempertahankan haluan daripada khitah pondok pesantren itu sendiri. Kalau berbicara tahun berdirinya pendidikan diniyah formal di pondok pesantren Salafiyah Parape, berkaca SK yang diterbitkan Kementerian Agama Pusat, kalau pendidikan diniyah formal ulia, ya kan ada jenjangnya ya. Iya. Ulia itu tahun berapa? Tahun 2016 tanggal 27 bulan Juni. Ya. Kebetulan pada waktu itu memang yang paling pertama inisiatif daripada guru-guru dan juga pimpinan pondok pesantren Salafiyah Parape, yaitu non guru, seharusnya yang paling pertama adalah ulia, sehingga yang diterbitkan pada saat itu sesuai dengan rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar bersama dengan Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah bisa diterbitkan SK-nya 2016. Tetapnya pendirian izin operasionalnya itu tahun 2000. Ulia ya? Iya. Berarti Ulia sekarang sudah ada alumninya begitu kan, sudah dari 2017 ya? Kalau alumninya sekarang sudah 3. Untuk Ulia ya? Ya. Ada yang sudah semester 4 Mat Ali, ada yang semester 2, dan yang terakhir ini sekarang proses pengabdiannya di Sulselbar. Semua pondok pesantren yang ada di Sulselbar. Ada beberapa pondok pesantren yang ditempatkan di dalamnya. Seperti itu. Tapi rata-rata mereka ini yang alumni yang sampai 3 angkatan tadi itu kuliahnya di mana? Apakah di Ma'had Ali di sini atau justru keluar? Kalau secara Ulia, keseluruhan pendidikan diniyah formal ulia, lulusannya itu semuanya masuk Ma'had Ali. Ma'had Ali di sini. Kebetulan Ma'had Ali kita punya juga. Sekarang sudah semester 4. Ini kantornya ini. Kebetulan yang Ya. kita tempatin adalah kantor Ma'had Ali. Untuk Usta, nah, kalau itu kan tadi untuk kuliah, sekarang Usta. Kalau ustoknya saya lihat SK penerbitannya izin operasionalnya itu 2017, tapi proses pembelajarannya awal 2018. Seperti itu. Kayak by design,
Sebelum nanti sebentar ini ke beliau di ujung tentang sisi keunggulan PDF ini, apa sih sebetulnya melatar belakangnya sehingga para P ini ingin bergabung ke PDF? Kan pilihannya banyak. Ya, kenapa harus ke PDF? Atau misalnya cukup mengaji saja lah, tidak usah pakai ijazah. Seperti di masa lampau pondok pesantren ini yang kita kenal hanya mengaji tudang saja. Coba bisa dijelaskan. Sebelum saya menjawab terkait tentang proses masuknya ke PDF Pondok Pesantren Salafiyah Parape, ini sudah kurikulumnya Pondok Pesantren Salafiyah Parape itu sudah 3 kali ada perubahan. Sejak saya masuk di pondok ini 2004, sistem kurikulum internalnya itu sistem baca. Nah, mana yang dimaksud sistem baca itu? Meskipun dia dari luar masuk ke Pondok Pesantren Salafiyah Parape, kalau dia tidak tahu baca kitab, meskipun anak mahasiswa, maka dia harus masuk pada program sistem Iqra. Nah, begitu juga dengan tajwid, sapina, sorab, tapi belum distilahkan tabaqah, masih sistem baca waktu itu. Nah, setelah kemudian beberapa tahun berubah yang sistemnya kelas, di mana sistem kelas itu banyak mata pelajaran di dalam. Ada hadis, ada tauhid, ada nahwu, ada tafsir. Akan tetapi kita melihat, Termasuk pelajaran umum mungkin. termasuk diantaranya, melihat keadaan pada saat itu, guru melihat ini eksistensi proses belajar mengajar di dalam ini agaknya ada beberapa santri yang tidak mampu untuk melakukan hal itu. Dia tidak mampu melakukan proses pembelajaran yang mata pelajarannya Yang banyak. mana yang tidak mampu? Yang umumnya atau yang Secara keseluruhan itu kitabnya, karena ada tafsirnya, ada hadisnya, ada dia terganggu. ya terganggu. Ya, terus. Nah, setelah itu saya masih ingat guru menyampaikan bahwa proses ini bagaimana kita bisa rubah melalui dengan rapat. Lanjut pada saat itu guru memanggil kita untuk rapat dan dirapatkan terkait kurikulum selanjutnya. Dan kurikulum yang disepakati pada saat itu adalah kurikulum yang sistemnya tabaqah, yaitu maknanya tingkatan. Nah, sistem tabaqah tingkatan. Di mana sistem tabaqah itu dalam satu kelas satu mata pelajaran. Itu kurikulum intra ya. Kurikulum intra Pondok Pesantren Salafiyah. Pelajarannya tergantung tabaqahnya. Iya. Oke, kalau misalnya dia Iqra, maka dia masuk tabaqah Iqra. Nah, tapi sistem penakan kelasnya triulang. 3 bulan dites lagi. Kalau misalnya pasi daripada 1 sampai Iqra 6 akan dinaikkan ke tajwid. Kalau tajwid, sapina, sorab, matan jurmiyah, syara jurmiyah, fatul qarib 1, fatul qarib 2, fatul qarib 3 sampai ke tabaqah fatul mu'in. Seperti itu. Dan alhamdulillah sistem ini berjalan sampai sekarang. Karena memang efektivitas dan efisiensi proses pembelajarannya itu bisa dikatakan 85% maksimal. Lalu kenapa kemudian bergabung menjadi PDF? Karena ada sistem ini yang secara internal. Wacana ini, pendidikan dina formal kenapa diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Parape, itu wacana mutlaknya guru. Karena melihat kondisi bukan wacana ya, di sistem tabaqah pada saat itu, ada sebagian santri yang hanya menginginkan ijazah tapi tidak ada keinginan untuk belajar kitab kuning. Karena kita tidak bisa pungkiri sistem tabaqah itu ada yang memang yang tidak bisa, tidak mampu untuk baca kitab. Ujian Salafiyah Ulia, setelah Salafiyah Ulia lulus tidak tahu dasar kitab. Karena biasa ada pindahan dari kelas 2 Ulia yang belum mumpuni dalam baca kitab, sehingga ketika lulus itu saja yang dapatkan ijazah tapi tanpa ada dasar kitab. Yang Salafiyah itu Pak Kasih. Yang Salafiyah Ulia, bukan PDF ya? Bukan PDF. Oke. Sehingga itu yang dimaksud. Ikut paket-paket. Oke, itu yang dimaksud. Sehingga guru
karena melihat dari Kementerian Agama Pusat ternyata ada pendidikan dinia formal. Itu tahun yang 2015 kalau tidak salah. Ya, dilihat bahwa ternyata pendidikan dinia formal ini adalah sistem kurikulumnya adalah kitab kuning. Sehingga itulah keinginan Nong Guru, gairah Nong Guru itu bagaimana bisa adanya pendidikan dinia formal di Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Nah, maka proses demi proses itu juga dirapatkan bersama dengan Nong Guru berkaitan tentang itu dan disetujui dalam hasil rapat tersebut, sehingga dibuatlah tim untuk mengajukan proposal agar bisa oleh beliau ditetapkan personal. Alhamdulillah Kementerian Agama sangat berkontribusi sehingga terbitnya pendidikan dinia formal di Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Oke, makasih Ustaz. Sekarang kita ke beliau. Sebelum nanti masing-masing ada closing statement ya di akhir, di ujung singkat padat jelas. Pak Wahyudi Japar. Ini kan sekarang orang jadi Mandarin, orang Mandarin. Oke, ini tenang tapi ya. Apa sih sebetulnya keunggulan pendidikan dinia formal ini berkaca pada sejarah pembentukannya? Oke, bisa dijelaskan sedikit ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kakang Kemenak Kabupaten Polewali Mandar. Yang kami hormati Bapak Kasih dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, pimpinan pengasuh lembaga Ma'had Ali pendidikan dinia formal Wusta Ulia Ma'had Parape. Pertama-tama saya sangat bersyukur karena bisa berada di tengah-tengah orang hebat ini semua di Polewali Mandar. Pertanyaan tadi, apa sih keunggulannya sehingga pendidikan dinia formal ini diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, sudah ada yang namanya pesantren, atau kita bahasa Arabkan ma'had itu ya. Kemudian kenapa melahirkan PDF pendidikan dinia formal yang kita launching pertama itu tingkat ulianya, menyusul wustonya, kemudian Ma'had Ali sudah ada sih, tapi belum dalam kerangka undang-undang pesantren itu belum diformalkan lah ya. Sekarang kan semua jenjang pendidikan di dinia formal itu sudah formal lah ya. Tapi pesantren itu tidak bisa dinegerikan. Jadi nomenklaturnya itu kita sebut saja formal gitu. Selanjutnya kita memang pesantren itu adalah anak-anak belajar tafakuh fiddin ya, akan mencetak santri yang faqih, karena disitulah kita belajar tafakuh fiddin. Dan core bisnis daripada pondok pesantren itu adalah kitab kuning itu, kitab gundul. Kalau ada pesantren yang tidak mempelajari kitab kuning, maka rukun dari pesantren itu satu gugur, belum bisa dikatakan pondok pesantren. Jadi rukun pesantren itu ada 5. Ada 5. Ya, kalau rukun ulama ada 6. Kalau pesantren ada 5 rukunnya. Yang pertama
ada santrinya tentu saja kan, ada ustadznya, kiainya, ada masjidnya, ada santri mukim di asrama, kemudian ada pengajian halaqah kitab kuning atau kitab gundul. Nah, PDF inilah kekhasan dari pesantren itu. Jadi tidak semua pesantren bisa mendirikan PDF. Di awal-awal ketat aturan itu. Kan tadi 20 salafiyah itu hanya. Iya. Jadi saya harus katakan begini ya. Kira-kira yang layak itu baru satu ini, kemudian menyusul satu lagi nanti Ar-Risalah itu, insya Allah setelah kita visitasi dan verifikasi dokumen-dokumennya apa memungkinkan kan, tidak serta-merta begitu mendaftar lalu bisa menjadi PDF, nggak bisa, karena itu tadi harus ada rukun syaratnya yang dipenuhi. Yang lebih utama infrastrukturnya tentu saja. Yang kedua SDM-nya mampu nggak mengajarkan pelajaran mahat PDF itu yang berbahasa Arab semua. Kemudian pondok itu juga tidak serta-merta bisa mendirikan satu satuan pendidikan PDF wusto atau ulia di pondoknya. Kalau pesantren itu baru terbentuk, itu pesantren syaratnya itu kalau nggak salah ya, itu pesantren sudah berjalan 10 tahun. Santrinya dalam 10 tahun itu tidak pernah kurang dari 300 santri. 300 orang santri. Tahun itu. Iya, dalam 10 tahun itu, rentang waktu 10 tahun itu santrinya tidak pernah kurang, tapi iya, gitu. Karena betul-betul kita akan menjadikan satu satuan pendidikan unggulan di pondok pesantren dari sekian varian pesantren. Dulu saya masih ingat nih, ada halafi, ada salafi dan seterusnya. Ada istilah pondok muadalah yang kemudian itu sekarang dihilangkan setelah terbitnya PDF. Itu komparasi antara muadalah dengan PDF? Enggak. Jadi itu enggak dihilangkan. Jadi tetap muadalah itu kesetaraan ya. Kesetaraan itu tetap ada dan sudah melaksanakan juga ujian kesetaraan. Muadalah artinya kesetaraan. Tapi kan pendaftaran untuk jadi muadalah kan sepertinya sudah di stop ya. Sudah di stop karena itu sudah mandiri lembaga-lembaganya mereka itu dan terdaftar ke kita. Kalau ada yang apa sih istilahnya itu, yang paket-paket itu larinya ke Dikbud. Yang dikelola Kementerian Agama sudah resmi melaksanakan ujian sendiri. Dan seterusnya. Jadi tetap ada itu PDF muadalah di Kementerian Agama dan tetap melaksanakan ujian akhir nasional. Tapi sudah tidak bisa lagi pesantren mendaftar jadi muadalah. Iya, nggak bisa. Bahwa ada santri liar misalnya mau disekolahkan di muadalah, nggak begitu lagi. Sekarang Kementerian Agama sudah menata lembaga-lembaga pendidikannya, terutama yang di pesantren, yang dulu ada istilah salafiyah murni yang tidak perlu ijazah. Ijazah itu tuntutan mutlak. Jadi santri itu keunggulannya PDF ya. Tidak hanya mumpuni membaca kitab kuning, tapi juga memperoleh ijazah, dan ijazahnya itu berlaku secara nasional dimanapun, kapanpun, termasuk juga bisa diterima langsung di perguruan tinggi yang sudah ada MOU dengan kita, seperti Al-Azhar Kairo, Mesir, dan awalnya malah kita itu benchmarkingnya ke Beirut, Global University, dengan mengadopsi kurikulum mereka itu.
Jadi di sana ada perguruan tinggi, tapi sebelum ke perguruan tinggi ada halako-halakonya. Dan itu tadi tingkatan-tingkatan kitabnya seperti itu yang saya bilang tadi, bahwa ada semacam i'dadiyah dulu untuk masuk baca kitab, kemudian ada marhalah selanjutnya, kitab ini marhalahnya ini. Jadi bukan classroom, bukan kelas-kelas, tapi ada tingkatan ini baru mampu membaca kitab ini, selanjutnya kita ini, marhalah selanjutnya dan seterusnya. Kita adopsi itu. Jadi setiap satu kitab kita pelajari selesai, kita mendapatkan ijazah. Nah, itu di Beirut ya? Di Beirut. Dan itu sebenarnya di Jawa dan berlaku bagi kita, walaupun mungkin dokumen ijazah itu tidak fisik. Kalau di Indonesia ya, tapi kalau di sana selesai satu kitab dibaca dengan baik, langsung ataupun simaan, itu kita diberikan ijazah. Ada fisik ijazahnya, ada juga ijab kabulnya bahwa kitab ini sudah khatam, seperti itu. Nah, itu yang kita adopsi. Kalau di pondok-pondok kita kan tidak ada begitu secara umum ya. Iya, nggak ada. Iya, padahal penting karena sanad keilmuan itu wajib. Jadi ini pesantren ini sanadnya kemana jelas. Ini sanad keilmuan Ma'had Parape ini jelas. Dan ilmu Qur'annya ya tentu saja sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya bahwa kurikulum yang digunakan di pendidikan dinia formal ini jauh hari sebelum launchingnya, itu berarti Kementerian Agama ini sudah keliling ya, baik belajar pada luar Indonesia maupun pondok pesantren se-Indonesia, begitu ya? Iya, sudah melaksanakan studi. Bapak keliling sampai di Mesir itu untuk ini. Iya, jadi kalau ada orang alergi bilang studi komparatif itu studi banding. Nah, jadi kita tidak studi komparatif tapi semacam benchmarking, itu artinya mencari pembanding dan sekaligus belajar mereka menerapkan kurikulum seperti apa sehingga lembaga itu bisa eksis. Mahasiswanya, siswanya sangat berkualitas karena itu ternyata kurikulumnya bagus, dan kita berusaha mengadopsi itu bukan saja di luar negeri tapi di dalam negeri. Kan dari dulu banyak lembaga pesantren kita itu yang unggul, dan kadang-kadang kehadiran negara itu masih minim ke sana. Jadi lembaga-lembaga itu, pesantren terutama, itu negara mau hadir atau tidak negara hadir, mereka tetap bisa berjalan dengan segala varian pondok pesantrennya. Belakangan memang kita rapikan karena kan ada beberapa pesantren itu, varian-varian pesantren, tapi ternyata diketemukan tidak memenuhi rukunnya. Nah, itu kita rapikan sampai ada moratorium pemberian izin operasional pondok pesantren. Wah, kan di Tenggarai ada pesantren yang berafiliasi kepada lembaga-lembaga yang teroris ekstrim. Tapi kita nggak usah bicara ke sana. Yang pasti aman. Varian pesantren itu ada Khalafiyah, ada Salafiyah. Dulu itu nggak mengenal itu lagi. Khalafiyah itu modern, Salafiyah itu pesantren tradisional. Tapi sekarang sudah modern semua kok. Kurikulumnya ya. Artinya orang kan asumsinya dulu itu penyajian kitab kuning, kitab gundul itu tradisional, tapi manajemen. Tahu nggak bahwa
kitab kuning itu modern loh itu. Jadi kitab-kitab klasik dengan kontemporer itu dalam kitab kuning itu kelihatan gitu. Ada yang modern, ada yang kontemporer. Maksudnya modern, ada yang tradisional, ada yang kontemporer ya. Ada Gantung kitabnya. iya, kitabnya mau belajar apa saja. Kitab modern ada. Dan santri dinia formal itu wajib mempelajari itu. Kalau ilmu alatnya tidak cukup, tidak bisa sampai ikut imtihanul watani seperti ini. Ya, imtihanul watan itu ujian. Watan itu negara. Kalau ada istilah dulu kan, ujian negara, ujian nasional, ujian akhir lah. Nah, jadi ujian nasional ini, ujian akhir nasional setelah mereka melalui pembelajaran berdasarkan kurikulum PDF untuk memperoleh pengakuan. Karena memang PDF itu diakui. Yang kedua, yang paling penting, santri yang lahir dari PDF Ula Wusta Ulia nanti itu betul-betul sudah mumpuni, sudah bisa, bahkan sudah profesional membaca kitab kuning, kitab yang tidak berbaris itu tadi. Kitab standar untuk Wusta apa itu, Ustaz? Hadis Arba'in Nawawi. Itu Wusta. Kalau Ulia? Kalau Ulia standarnya Fathul Mu'in. Oke. Jadi tetap yang itu juga dari dulu pesantren itu kitab-kitabnya ya itu juga, cuma sudah ada ditambah dengan kitab-kitab yang kontemporer ya, yang modern. Kalau tafsirnya tidak pernah berubah. Pesantren itu tafsirnya Jalalain, tafsirnya Maragi, tafsirnya. Susul berapa PDF? PDF disuruh 4 ya? Kalau nggak salah ya, namanya itu As'adiyah, PDF Ula Wusta, PDF-nya pendidikan dinia formal tingkat wusta dengan ulianya, bahkan Ma'had Alinya juga ada. Dan itu malah ditempati untuk untuk beasiswa Ma'had Ali se-Indonesia ditempatkan di ini loh, di As'adiyah Sengkang. Jadi ada utusan dari provinsi lain yang ada Ma'had Alinya untuk kuliah di situ. Yang ada PDF-nya tentu saja ya. Lahir dari PDF, ulia, masuk mendapatkan beasiswa dan ditempatkan di Ma'had Ali As'adiyah Sengkang. Itu satu As'adiyah, Nahdlatul Ulum di Maros, Al Junaidiyah Boni dengan DDI Mangkoso. 4. Dan sekarang sama-sama melaksanakan imtihan watan. Iya, serentak. Ada yang CBT, ada yang manual, ada yang komputer. Sekarang fase terakhir ya. Fase Iya. terakhir, saya minta masing-masing dari narasumber ini untuk menyampaikan closing statement singkat padat jelas. Saya mulai dari siapa ya? Digeser begini ya. Oke. Silakan dari. Secara fisiologis untuk pendidikan dinia formal adalah mengembalikan khittah baca kitab kuning untuk menciptakan generasi ulama tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan di Sulawesi Barat bukan hanya pendidikan dinia formal yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Praktek, tetapi kedepannya di Sulawesi Barat akan semakin banyak pendidikan yang tercipta. Saya kira itu. Saya ke Pak Hasim. Iya. Terima kasih. Kami sangat apresiasi ini dan mendukung penuh tentang pendidikan dinia formal, karena dia adalah merupakan pengakuan tentang santri baca kitab, kemampuan baca kitab, dan mempertahankan mutu pendidikan dinia formal. Saya kira itu. Iya. Saya ke Pak Kandep, kepala kantor, silakan Pak. Yang kita harapkan sekarang ini bagaimana
Kementerian Agama tetap konsis mengurusi pesantren. Itu harapan kita itu. Yang kedua, kita berharap kepada semua rekan-rekan selaku yang berhubungan langsung dengan pesantren untuk tetap bagaimana mempertahankan mempertahankan dirinya masing-masing dalam mengelola pesantren dengan penuh kesabaran, bahwa pesantren ini insya Allah akan menjadi ikon tersendiri dalam era milenial. Kenapa dihubungkan ke sana? Karena tidak ada lagi lembaga yang paling jitu. Ya, saya teringat dengan statementnya Pak Profesor Emnu, mantan Mendiknas. Beliau mengatakan itu di era sekarang ini tidak ada lagi lembaga pendidikan yang paling jitu dalam mendesain dan memformat karakter anak bangsa itu kecuali pesantren. Sehingga itulah sebabnya saya katakan kenapa pesantren ini, anak santri itu dikatakan anak emas generasi muda Islam yang diharapkan ke depan menjadi pemimpin bangsa. Karena memang cara kita mengedukasi di pesantren ini betul-betul kita mengedukasi anak-anak dari bagaimana cara berkarakter, kemudian bagaimana cara mereka belajar, bagaimana memformat dirinya menjadi sebuah uswa, seorang uswa yang kelak akan terjun ke masyarakat. Itulah selalu saya katakan, saya suges kepada anak-anak kita, anak santri-santri kita, dimanapun saya berada, ke pesantren manapun saya berkunjung, selalu saya sugesti seperti itu. Jangan berkecil hati untuk belajar di pesantren, karena insya Allah pesantren ini ke depan ini akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat kita seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Bisa di laut, bisa di darat. Bisa di air dan darat. Mantap. Iya, bisa jadi penerbang, bisa, iya, semua profesi kehidupan bisa dilakoni. Insya Allah anak pesantren itu semua bisa dilakoni. Apalagi memang pesantren itu dia dididik bagaimana hidup sederhana, bagaimana hidup mandiri di dalam pesantren. Yang dia pikirkan adalah belajar dan beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu cuci pakaian sendiri, merapikan pakaian sendiri, kemudian mengatur waktunya sendiri. Itu kan luar biasa edukasinya itu. Dan itu pada akhirnya akan terbawa ia sampai mereka besar. Sampai besar, kemudian juga akan kembali mewariskan apa yang dia miliki terhadap generasi pelanjutnya. Itulah, dan di situ ada nilai itulah yang kalau kita hubungkan dengan agama yang kita miliki itu sangat luar biasa dalam bagaimana kita harapkan ke depan ini menjadi sebagai seseorang atau siapa saja untuk memberi pengaruh dan memberi pewarna, ya, pengaruh pewarna menjadi teladan di masa-masa yang akan datang. Selalu saya katakan begitu. Pesantren itu, madrasah itu harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang agamis. Itu saya kira. Kasih Pak Kandep. Sekarang terakhir ini masih statement dari Jakarta. Saya sekedar informasi saja ini bahwa sebelum beliau, ini kan pondok yang sebetulnya belum ditempati untuk asrama. Ini kan pondok baru, kampus 2 dari kampus lama yang di sini. Ini kalau tidak salah seterusan kapan? Di setelah Lebaran putra setelah Lebaran dan putranya digeser ke sini, kemudian putrinya digeser ke kampus putra yang lama. Oke, silakan. Ya, jadi terkait dengan pendidikan dunia formal, saya punya statement begini.
pendidikan dunia formal diharapkan mempertahankan kekhasan pesantren yang tapakuh bidin dengan penguasaan kitab kuning, kitab gundul itu yang sebagian besar ada pesantren-pesantren yang tidak terlalu memperhatikan dan menjadikan core bisnis kitab kuning itu di pesantren. Yang kedua, pendidikan dunia formal ini sudah mendapat pengakuan yang luar biasa dari negara, dan anak santri yang lahir dari pendidikan dunia formal itu bisa apa saja, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa di laut, bahkan amfibi, yang luar biasa santri kita ini. Di samping penguasaan kitab kuningnya mantap, penguasaan ilmu-ilmu lainnya juga insya Allah oke, karena mereka mengkaji kitab-kitab kuning yang modern juga. Jadi besar harapan kita terhadap generasi ke depan melalui lembaga pendidikan yang namanya dunia formal. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat Munafuman dimanapun Anda berada, inilah akhir dari perbincangan saya dengan 4 narasumber kita yang sudah di tempat ini. Seperti kata kepala kantor tadi, Bapak Kepala Kantor tadi, bahwa santri adalah merupakan anak emas dari era milenial. Dia adalah merupakan harapan bangsa. Hari ini belajar mungkin di fase kecil, tetapi akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Jangan lupa bahagia. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.